Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini di Zoom ini, Ibu ingin memberikan penjelasan tentang materi sistem ekonomi. Sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu ingin salah satu dari teman-teman untuk memimpin doa. Adakah ada yang bisa memimpin doa? Ice, bisa? Bu, bisa, Bu. Baiklah. Coba Ice. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Makasih doanya C. Nah, selanjutnya Ibu mau ngambil absen satu persatu terlebih dahulu. Dan yang Ibu panggil namanya jawab hadir, oke? Baik, Bu. Dara Ifriani, Hadir, Bu. C. Wilianti, Hadir, Bu. Laura Itika Dewi, Hadir, Bu. Suci Mulia Isyira, Hadir, Bu. Atika, Hadir, Bu. Nah, sepertinya semuanya hadir. Baiklah, sebelum kita memulai pelajarannya, Ibu share screen dulu ya PPT-nya. Apa kelihatan semuanya? Kelihatan, Bu. Alhamdulillah. Nah, di sini kita akan menjelaskan yaitu tentang sistem ekonomi. Nah, di sini ada indikatornya yaitu yang pertama pengertian sistem ekonomi, yang kedua mendeskripsikan ciri-ciri kebaikan dan keburukan sistem ekonomi tradisional, yang ketiga mendeskripsikan ciri-ciri kebaikan dan keburukan sistem ekonomi komando, mendeskripsikan ciri-ciri kebaikan dan keburukan sistem ekonomi pasar, dan yang terakhir sistem ekonomi campuran. Nah, di sini juga ada peta konsepnya, yaitu pengertian sistem ekonomi, macam-macam sistem ekonomi yang terbagi atas 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, komando, pasar, dan campuran. Dan juga kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi. Nah, lanjut, yaitu pertama pengertian sistem ekonomi. Ada yang tahu apa itu sistem ekonomi? Coba, ada yang tahu apa itu sistem ekonomi? Ada yang tahu? Sepertinya tidak ada ya. Baiklah, Ibu jelaskan saja. Sistem ekonomi adalah sesuatu perpaduan dan aturan-aturan atau cara yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Nah, lanjut di sini ada macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem perekonomian yang didasarkan pada adat istiadat atau kebiasaan dari masyarakat yang bersangkutan. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, kegiatan perekonomian bergantung pada sumber daya alam. Yang kedua, kehidupan relatif sederhana, statis, dan tradisional. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter atau barang dengan barang. Yang keempat, kehidupan sosial seperti kekeluargaan, gotong royong sangat dominan. Dan yang kelima, sedikitnya menggunakan modal. Lanjut. Nah, di sini ada kebaikan dan keburukannya. Kebaikannya yang pertama yaitu tidak
tidak ada eksploitasi sumber daya manusia atau sumber daya alam yang berlebihan. Yang kedua, rendahnya tingkat persaingan. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu aktivitas ekonomi tidak berdasarkan target. Nah, lanjut yaitu keburukannya ada beberapa. Yang pertama yaitu peradaban manusia tidak maju. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi yang tidak optimal. Lanjut, rendahnya tingkat efisiensi, dan yang terakhir sulit memenuhi kebutuhan karena produksinya sederhana. Lanjut, yang kedua yaitu sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi yang berpusat pada negara atau pemerintah. Nah, di sini ada juga ciri-cirinya. Yang pertama yaitu semua alat dan sumber daya produksinya dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua, pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Dan yang terakhir, hak milik perorangannya tidak diakui. Lanjut, yaitu adanya kebaikan dan keburukan dari sistem ekonomi komando. Yang pertama yaitu kebaikannya kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi secara merata. Yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sehingga pasar barang dalam perjalanan dengan lancar. Yang ketiga, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang terakhir, jarang terjadinya krisis ekonomi. Nah, lanjut yaitu keburukan dari sistem ekonomi komando itu ada beberapa. Yang pertama yaitu masyarakat tidak memiliki keberadaan sumber daya. Yang kedua, sering terjadi monopoli pada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mematikan inisiatif individu. Nah, lanjut. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar merupakan ekonomi yang mengandalkan masalah mekanisme dalam memecahkan masalah ekonomi yang mendasarkan pada ketentuan permintaan dan penawaran. Di sini juga memiliki ciri-cirinya. Yang pertama yaitu semua sumber produksinya menjadi milik masyarakat. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonominya. Yang ketiga, timbulnya persaingan dalam masyarakat. Yang keempat, kegiatan ekonomi didasarkan atas pencairan keuntungan. Yang kelima, selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Dan yang terakhir, masyarakat yang terbagi atas golongan pemberi kerja atau pemilik sumber daya, produksi, dan golongan penerima kerja. Nah, di sini juga ada kebaikan dan keburukannya. Nah, kebaikannya yaitu yang pertama, efisiensi dan efektivitasnya sangat tinggi. Yang kedua, produksi barang berkualitas tinggi. Yang ketiga, daya kreasi dan inovasi berkembang pesat. Nah, lanjut, keburukannya yaitu terjadinya eksploitasi terhadap produksi yang tidak terkontrol. Yang kedua, terjadinya persaingan yang tidak sehat. Yang tiga, pemilik modal bertindak semena-mena. Nah, lanjut. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang menggabungkan sistem ekonomi komando dengan sistem ekonomi pasar. Nah, di sini juga ada ciri-cirinya yang terdiri dari yang pertama, masyarakat bebas melakukan kegiatan perekonomian. Yang kedua, adanya pembagian badan usaha milik negara dan swasta. Dan yang ketiga, pemerintah ikut mengawasi dan mengendalikan kegiatan perekonomian. Nah, di sini juga sama kayak sebelumnya, adanya kebaikan dan keburukannya. Kebaikannya yaitu yang pertama, pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur pasar dan menindak praktik monopoli. Yang kedua yaitu pemerintah berwenang mengeluarkan kebijakan. Yang ketiga, terciptanya pemerataan pendapatan. Nah, di sini juga adanya keburukan dari sistem ekonomi campuran. Dan yang pertama yaitu menimbulkan ketimbangan dalam bisnis dan tidak tepatnya dalam pemanfaatan sumber daya. Yang kedua, tidak ada peraturan tentang sebab porsi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Nah,
itulah materi dari sistem ekonomi yang pada kali ini. Apakah teman-teman sudah paham? Sudah, Bu. Apakah ada teman-teman yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu. Dari keempat sistem ekonomi tadi, menurut versi Bu yang paling efisien atau manakah yang paling ideal untuk diterapkan di Indonesia, Bu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ibu akan mencoba menjawabnya. Nah, ini sistem ekonomi itu masing-masing mempunyai kebaikan dan keburukannya tersendiri. Setiap sistem ekonomi itu tidak ada yang benar-benar baik semuanya dan tidak ada yang benar-benar buruk semuanya, seperti itu. Nah, di sini sistem ekonomi apa yang cocok diterapkan di Indonesia, yaitu sistem ekonomi Indonesia. Nah, apa itu sistem ekonomi Indonesia atau Pancasila? Merupakan sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dalam sistem demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi Pancasila. Nah, ciri-cirinya yaitu sesuai dengan perkembangan dan ideologi bangsa. Yang kedua, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat atau masyarakat. Yang keempat, kegiatan ekonominya merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, lanjut, sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang terakhir, penggunaan sumber daya ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, lanjut. Di sini juga ada kebaikan dan keburukannya, yaitu yang pertama kebaikannya adalah hak milik individual terakui selama pemanfaatannya tidak bertentangan menggunakan kepentingan umum. Yang kedua, perekonomian nasional diutamakan guna kemakmuran rakyat. Yang ketiga, adanya kebebasan serta berinovasi selama hari ini tidak akan mengganggu kepentingan masyarakat. Nah, keburukannya yaitu yang pertama, proses pengambilan keputusan berlangsung lambat. Yang kedua, mengedepankan proses demokrasi memerlukan waktu. Yang ketiga, dominasi negara saat mengelola perekonomian yang berpotensi dapat membunuh daya kreasi serta inovasi masyarakat. Nah, itulah itulah jawabannya dari Ibu materi tadi, dan juga sudah bisa bedain masing-masing sistem ekonomi tadi. Apakah bisa? Sudah bisa bedain masing-masing sistem ekonomi tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah. Sepertinya cukup pembelajaran kita hari ini, dan kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada Zoom kali ini. Jaga kesehatannya terus, semangat belajar terus, dan jika ada salah mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.